Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahil dengan NIM 70127235 kelas 2H dari Universitas UIN Sumatera Sekurinjan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang KBRI. Nah, selanjutnya, apa itu KBRI? Ya, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian KBRI. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi lapangan usaha dalam pengembangan dan penggeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, apa fungsi dari KBLI? Fungsi KBLI yaitu KBLI dapat yang pertama yaitu KBLI dapat dimanfaatkan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan yang mutlak diperlukan untuk dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari pencapaian atau pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu tertentu. Yang fungsi yang kedua yaitu KBLI menyediakan suatu sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi. Ya. Selanjutnya, apa saja contoh-contoh KBLI? Baiklah, saya akan menjelaskan dari contoh KBLI menyebutkan 10 contoh-contoh KBLI adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, industri pengolahan. Yang ketiga adalah konstruksi. Yang keempat, pengangkutan dan pergudangan. Yang kelima, perdagangan besar dan eceran. Yang keenam, informasi dan komunikasi. Terus yang ketujuh, pendidikan. Yang kedelapan, real estate. Yang kesembilan, pertambangan dan penggalian. Yang ke-10 adalah kesenian, hiburan dan rekreasi. Berikut penjelasan dari contoh-contoh KBLI. Yang pertama, perikanan, kehutanan, pertanian. Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, permanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan atau biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Yang kedua adalah industri pengolahan. Kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Yang ketiga adalah konstruksi. Konstruksi adalah merupakan kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Jadi, kegiatan konstruksi ini mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan, dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Yang keempat adalah pengangkutan dan pergudangan. Ya, penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan, atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo, bongkar muat barang, pergudangan, dan lain-lain. Ya, yang kelima adalah
perdagangan besar dan eceran. Kegiatan ekonomi lapak pengertiannya adalah kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, yaitu penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Terus yang keenam adalah informasi dan komunikasi. Produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi, dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Yang ketujuh adalah pendidikan. Kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis, seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan. Dari kegiatan pendidikan dapat disediakan dalam ruangan melalui penyiaran radio dan televisi, internet, dan surat menyurat. Yang kedelapan ada real estate. Real estate adalah kegiatan orang yang menyewakan agen dan atau broker atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate. Penyewaan real estate dan penyediaan jasa real estate lainnya, seperti jasa penaksir real estate atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estate. Yang kesembilan adalah pertambangan dan penggalian. Kegiatan ekonomi atau lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat atau batu bara dan biji logam, cair, minyak bumi, atau gas alam. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda, seperti pertambangan dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah. Dan yang terakhir adalah kesenian, hiburan, dan rekreasi. Kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian, kebudayaan, dan hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga, dan rekreasi. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan tentang penjelasan KBLI dan contoh-contohnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.